Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Di episode 1 sebelumnya, Ji-eun tidur di depan rumahnya yang sudah dijual oleh sahabatnya. Dan ternyata yang membeli rumahnya adalah Yongjae guys. Lalu Yongjae menghubungi penjual rumah itu, takut salah orang dan salah tempat. Dan ternyata memang benar itu adalah rumah Ji-eun guys. Dan Ji-eun meminta agar tetap tinggal dan akan membayarnya sesegera mungkin. Namun Yongjae yang tidak gampang luluh mengusirnya. Sedih banget nasib Ji-eun guys, karena sudah tidak ada tempat tidur, dia tidur di depan rumahnya. Esok harinya saat Yongjae mau olahraga, dia melihat Ji-eun yang masih tetap tinggal di depan rumahnya, walaupun Yongjae sudah mengusirnya guys. Dan ternyata Ji-eun sedang sakit, namun Yongjae tidak percaya. Lalu Yongjae melanjutkan olahraganya. Dan saat selesai olahraga, Yongjae balik. Di sana dia masih melihat Ji-eun di rumahnya dan tidur di depannya. Lalu terlihat Ji-eun sakit. Yongjae yang melihat itu pun membawanya masuk dan mencarikan obat untuknya, serta merawatnya dengan baik guys. Sepertinya Yongjae nggak tegaan ya. Scene berpindah pada Min Hyuk yang disamperi oleh Hee-won. Lalu mereka pun makan bersama guys. Namun ternyata Min Hyuk ini playboy, nggak mikirin perasaan Hee-won yang padahal suka sama dia. Di sana Min Hyuk terang-terangan menggoda gadis lain. Bahkan Hee-won ditinggal di restoran sendirian guys. Scene berpindah pada Ji-eun dan Yongjae. Terlihat Yongjae merawatnya dengan baik dan merasa bersalah. Sorenya Ji-eun sudah lebih baik dan sudah sadarkan diri. Lalu Yongjae memasakkan bubur untuk Ji-eun guys sebelum pergi keluar. Namun saat itu Ji-eun pura-pura gak nafsu makan. Saat Yongjae pergi, Ji-eun memakan semuanya seperti orang kelaparan dan memakan masakan buatan Yongjae. Selain itu, Ji-eun juga memakan buah yang ada di kulkas guys. Saat Yongjae pulang, Yongjae melihat dapurnya yang heran karena dapurnya berantakan dan makanannya berserak di mana-mana. Ih, Ji-eun ini gak tahu malu banget ya guys. Saat disamperin Yongjae, Ji-eun pura-pura sakit dan Yongjae meminta Ji-eun membersihkan semua yang berantakan. Lalu mereka pun berdebat sedikit dan Yongjae memberi dia uang untuk mencari tempat tinggal lain agar tidak menyusahkan dia lagi guys. Yongjae memberi dia uang karena Yongjae kasihan sama dia. Namun Ji-eun yang tidak suka dikasihani memilih pergi dan tidur di jalanan saja. Yongjae yang merasa bersalah dan terus kepikiran pergi untuk melihat Ji-eun yang sedang menunggu di pemberhentian bis guys, dan memantau dia dari jauh karena khawatir. Lalu melihat Ji-eun, dia masih bisa bilang pura-pura apa yang dia lakukan di sini dan mengajak dia untuk naik ke mobilnya dan bertanya kapan kira-kira dia akan membalikan uangnya jika dia mau membeli rumahnya ini guys. Saat di rumahnya, mereka membuat perjanjian. Ji-eun harus membersihkan rumahnya dan menyiapkan makanan Yongjae jam 7 pagi. Ya, seperti pembantu gitu loh. Dengan begitu, Ji-eun bisa tinggal di rumahnya guys. Malangnya nasib Ji-eun. Namun, Ji-eun menerimanya dan tetap melanjutkan untuk tinggal di rumah Yongjae. Scene berpindah pada Yongjae dan Hee-won, di mana mereka sedang memilih pakaian yang akan dipakai Yongjae di acara launchingnya nanti. Di saat itu juga, Hee-won pamitan kalau dia akan pergi studi di New York dan gak tahu kapan akan balik lagi ke Korea. Yah, Yongjae jadi sad boy nih. Sebelum terlambat, Yongjae ingin menyatakan perasaannya dan sepertinya Yongjae membelikan hadiah cincin untuk Hee-won guys. Lalu scene berpindah pada Ji-eun yang sedang hitung-menghitung. Tiba-tiba paket datang padanya. Ternyata itu adalah paket tagihan hutang ke bank guys. Temen dajalnya itu loh yang minjem-minjem. Temannya sendiri dijadiin bantal uang. Lalu Ji-eun mendatangi bank
dan memberitahu bahwa itu bukan dirinya yang meminjam, melainkan teman-temannya guys. Gitu aja Ji-eun masih bisa senyum. Malam harinya, Ji-eun melihat Yong-jae yang sedang latihan untuk menyatakan sesuatu ke Hee-won. Namun, Ji-eun yang mendengar itu justru meledeknya guys. Dia kira Yong-jae sedang latihan untuk syutingnya. Dan sekalian Ji-eun mau izin besok pulang malam guys. Esok harinya, scene berpindah pada teman-teman dajalnya guys yang habis berobat di rumah sakit. Mimin jengkel, Ji-eun yang melihat itu pun jijik banget. Dan temannya masih bisa pasang wajah polos saat ketahuan. Lalu teman-temannya pun kabur dan terjadilah kejar-mengejar di antara mereka. Saat ketangkap, bisa-bisanya temannya pura-pura sakit guys perutnya. Di sini Ji-eun masih sayang sama mereka dan mencarikan taksi. Kalian tahu nggak guys, temannya menipu dia dan meninggalkan Ji-eun. Jahat banget ya, sumpah. Kalau Mimin jadi dia udah Mimin laporkan ke polisi. Scene berpindah pada Yong-jae dan Hee-won yang sedang di restoran guys. Saking kayanya, dia menyewa satu kafe full hanya untuk mereka berdua. Namun, pegawai-pegawai restorannya rese dan ember. Jadi, beritanya tersebar begitu cepat. Di sisi lain, Yong-jae berusaha untuk mengungkapkan perasaannya sekaligus melamar Hee-won. Namun, karena tidak berani, dia berbohong guys. Tiba-tiba saja, Hee-won mendapat telepon dari Min Hyuk dan meninggalkan Yong-jae sendirian di sana. Kasihan Yong-jae. Saat itu, Yong-jae datang untuk melarangnya pergi dan bilang kalau Min Hyuk tidak menyukainya. Dan kalian tahu jawaban Hee-won apa? Dia bilang dia akan membuat Min Hyuk menyukainya guys dan meninggalkan Yong-jae begitu saja. Yah, sad boy. Malamnya, saat sedang makan bersama, mereka sama-sama galau dan saling curhat mengenai masalah mereka. Dan saling kasih saran guys. Dah cocok jadian aja. Esok paginya, saat sedang beres-beres, tiba-tiba Ji-eun menemukan cincin di tempat sampah. Dan kelihatannya itu sangat mahal. Lalu Ji-eun pun memakainya guys. Saat menyiapkan sarapan, Ji-eun bertanya mengenai cincin itu. Tapi Yong-jae malah membuangnya keluar guys. Siangnya, Ji-eun pergi ke tempat novel untuk membuat novelnya terkenal. Tapi hasilnya zonk. Di sisi lain, orang-orang lagi ribut dengan berita Yong-jae yang mau melamar Hee-won. Ji-eun yang melihat berita itu pun membawa beritanya pulang. Saat tiba di rumah, Ji-eun masih tetap mencari cincin itu guys. Dan ketemu Yong-jae. Lalu Ji-eun memberikan berita itu kepada Yong-jae. Yong-jae sih cuek-cuek aja. Saat sedang bersih-bersih, Ji-eun melihat undangan yang di acara launching itu dan meminta untuk ikut ke sana karena banyak produser-produser di sana. Mungkin akan banyak yang melirik skripnya guys. Namun Yong-jae tidak membolehi dia ikut. Padahal ini kesempatan untuk menunjukkan ke Min Hyuk guys. Lalu saat di dalam dia melihat skrip buatan Ji-eun. Dan mungkin itu alasan dia mau ikut ke acara launching. Dan Yong-jae pun membawa skrip itu guys. Lalu saat malamnya, dia memberanikan diri untuk datang ke acara launching itu. Nekat bener ya si Ji-eun ini. Saat di sana, dia kayak orang hilang. Di sisi lain, Yong-jae sedang kasih skripnya Ji-eun ke temannya. Tiba-tiba, dia melihat Ji-eun yang ikut datang ke sana juga. Dan sedang memilih-milih makanan yang cocok untuk dimakan. Tiba-tiba pakaiannya kena kue. Dan Ji-eun pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Namun tidak bisa hilang guys. Dan saat itu, habis dari kamar mandi, dia ketemu Min Hyuk yang mau mendengarkan skripnya. Lalu Yong-jae sedang mencari Ji-eun. Begitu juga dengan Hee-won yang sedang mencari Min Hyuk. Padahal Min Hyuk sedang asik mengobrol dengan Ji-eun. Seperti tukar pasangan ya. Saat itu, Hee-won melihat dia yang sedang asik dengan Ji-eun. Dan karena cemburu, Hee-won mengungkapkan perasaannya. Tapi itu bertepuk sebelah tangan guys. Karena Min Hyuk gak mau kalau Yong-jae jadi sad boy. Mendengar itu, Hee-won marah dan datang menemui Yong-jae. Di sana,
Hyeon bertanya langsung apa benar Yongjae menyukainya dan minta kejelasannya sekarang juga guys. Padahal di sana lagi ada banyak sekali kamera, artis-artis, produser. Namun mereka tidak memperdulikannya. Karena mungkin Yongjae sudah ditolak di awal, jadi dia memilih bilang untuk menyukai Han Ji-eun guys daripada menyukai Hyeon. Dan episode pun berakhir. Oke guys, sekian dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.